Yo, welcome back. Setelah 4 bulan berlalu, akhirnya ready juga MacBook Air di Indonesia. Dan di video kali ini gue pengen ngajak kalian untuk ngerasain unboxing experience again. Sebelumnya kita udah pernah nge-unboxing MacBook Air M3 chip. Kita unboxing yang warna midnight. Nah, kali ini kita akan unboxing MacBook Air lagi. Tapi ya bedanya ini yang versi resmi Indonesianya, dan ini yang 15 inch, lebih tepatnya 15,3 inch. Spesifikasinya sama ya, pakai chipset terbaru M3, dan ini yang varian 8 core CPU, 10 core GPU, dan RAM-nya yang 16 GB. Untuk storage-nya juga ini 512 GB. Jadi ini tuh udah versi the ultimate paling mentoknya lah untuk varian lini MacBook Air. Dan ini warnanya Starlight. Dan kalau gue cek harga resmi di official website-nya itu di sekitar 29 jutaan untuk varian yang tadi gue sebutin. Oke, kita langsung saja lihat di bagian dusnya ya, harusnya sama aja lah ya. Di luarnya terlihat tampilan warna Starlight MacBook Air-nya, Apple logo kanan kiri, MacBook Air tulisannya kan, dan spek-spek detail di bagian belakang ya. Dan seperti biasa di bagian belakangnya ini ada green peel untuk membukanya. So langsung saja yuk kita unboxing MacBook Air M3 chip 15 inch ini. Nice. Kita cek what's in the box-nya dulu. Oke, in the box-nya. Oke, kita akan mendapatkan seperti biasa kabel lightning yang kabel lightning. Maaf, keseringan review iPhone. Kabel MagSafe ya, magnetic yang udah braided juga. Ini berwarna putih. Dan kita juga pastinya mendapatkan documentation paper ya dari Apple yang mana masih ada stikernya. Dan stikernya ini berwarna Starlight ya, kayak gold gitu. Ya, Starlight tuh sebenarnya literally gold yang cuma di rename doang sama Apple. Dapat dua nih guys, satu buat di motor lu, satu buat di mobil lu, agar seluruh dunia tahu kalau lu pakai Apple. Terus dalamnya sini kita mendapatkan kepala chargernya ya, karena ini udah resmi Indonesia. Jadi ujungnya yang udah colokan dua gini. Kalian nggak perlu ribet-ribet beli converter lagi ya. Ini kita buka-bukain dulu aja. Cuman sayangnya ya, kabelnya ini masih tidak senada dengan warna Starlight-nya gitu. Harusnya sih nanti di next MacBook Air, entah pakai chipset M4 kah atau mungkin langsung lompat ke M5, harusnya udah senada ya sama warna MacBook-nya. Karena harusnya produk-produk baru Apple tuh udah senada kayak gitulah warna aksesoris dengan unitnya. Oke, ini kita sampingkan dulu karena kita mau lihat warna Starlight-nya. Serius deh, gue penasaran banget juga sih sama varian warna Starlight-nya. Kita akan langsung aja unpeel di sini untuk plastiknya. Oh, wow. Ya. Look, ini kalau gue bilang sih ya, dari mata gue ya, ini tuh ya ada ke arah goldnya, tapi ini nggak terlalu ngegold gitu. Malahan gue ngeliatnya kayak semi warna champagne goldnya di iPhone 5s gitu. Jadi nggak terlalu kuning banget. Oh iya, gede banget ya, 15,3 inch. Udah booting langsung di sini. Very nice. Oh ya, untuk trackpad ya, of course ini adalah kelebihan yang kalian dapatkan ketika membeli sebuah MacBook yang ukuran paling besar. Trackpadnya gede banget, dan tentu yang paling signifikan itu ada di layarnya, 15,3 inch diagonal. Very nice. Dan untuk portnya di sini ada magnetic untuk MagSafe-nya untuk chargingnya. Terus ada dua USB-C port. Ini udah Thunderbolt juga, dan di sebelah kanan ada jack 3,5 mm. Dan itu menjadi pembeda juga. Mungkin buat kalian yang bingung pilih MacBook Pro atau MacBook Air, karena di MacBook Pro itu udah banyak ya, USB-C-nya juga ada di sebelah kanan, ada full size HDMI, terus ada juga SDXC readernya. Tapi ya no problem lah, kalian bisa tambahin dongle atau USB-C hub kalau misalnya emang kalian butuh port-port yang ada di MacBook Pro gitu. Oke, di sini MacBook Air-nya udah gue kasihin casing nih, tapi gue kasih case-nya yang clear case. Kenapa gue kasih clear case? Alasannya adalah biar warnanya tuh keluar gitu. Jadi kalau gue beliinnya yang matte, takutnya warnanya kayak ngediffuse gitu. Jadi ini biar kayak dapat shiny-nya, dan so far gue suka sih. Dan ini nggak bikin tambah tebel sama sekali, karena ya gue nggak pengen ngilangin nilai atau value dari sebuah MacBook Air yang mana emang udah paling portable banget kalau dibawa kemana-mana.
very nice. Dan ya mungkin buat kalian yang sampai hari ini masih belum tahu perbedaan MacBook Pro sama MacBook Air tuh bedanya apa, kenapa harus MacBook Air, kenapa nggak MacBook Pro, tujuannya sih tetap ya dari awal MacBook Air ini dirilis itu dikhususkan buat kalian-kalian semua yang biasanya tuh kalau kerja tuh mobilitasnya tinggi, sering kemana-mana bawa laptop, pengen yang simple. Dan semakin kesini juga spesifikasi MacBook Air itu juga udah ngeri-ngeri ya. Ini M3 16GB RAM pula yang paling tinggi dan 512GB, dan ini ya harusnya buat editing gaming bahkan harusnya masih bisa capable, walaupun semua MacBook Air itu dia fanless, dia gak ada fannya. Bisa kalian lihat MacBook Air ini adalah MacBook tertipisnya Apple bisa dibilang gitu. Even kalau kalian bandingkan dengan MacBook Pro yang 14 inch maupun yang 16 inch, bener-bener tipis banget. Tapi ya kita percaya dengan Apple Silicon M chip yang punya thermal yang sangat baik sekali ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin chipset M3-nya ini sendiri ya, karena again ini speknya itu udah oke banget, apalagi ini adalah yang varian yang 16GB. Ini kalau kalian lihat di sini, gua ngedit, ini aman pak. Ya walaupun ini 1080p ya, dan gue yakin sih 4K harusnya juga bakal tetap smooth banget, apalagi kalau kalian pakai aplikasi native seperti Final Cut Pro, iMovie, dijamin jauh-jauh lebih mulus gitu ya. Dan gue tadi ngetes untuk nyoba main game kayak misalnya Death Stranding, AAA ya, next gen console, Resident Evil 4 Remake, itu lancar pak, smooth aja gitu. Dan menurut gue sih gokil banget ya untuk sebuah ukuran laptop tipis Apple. Dan ini tuh fanless design, FYI buat yang nggak tahu, semua lini MacBook Air yang baru-baru itu nggak ada fannya. Tapi ya dengan performa chipset Apple Silicon, apalagi yang di sini M3, 8-core CPU, 10-core GPU, ini masih adem banget dan gamenya masih bener-bener bisa running well banget. Jadi buat lo yang suka edit-edit video untuk long form atau buat short video, reels, TikTok, ya udah bisa banget pakai MacBook Air ini sebenarnya. Dan plusnya ya ini tipis guys, jadi bener-bener lu bisa tenteng-tenteng atau lu masukin ke tas lu. Seriously segini sih nggak bakal makan space banget sih harusnya ya. Dan untuk baterai sendiri, mungkin karena ini yang 15 inch ya, ini gue dari tadi nggak ngeluarin charger sama sekali, bener-bener ya udah bawa dari rumah 100%. Kita juga udah tes gaming, kita udah pakai syuting juga, nggak cuma sejam 2 jam. Dan ya seperti yang kita tahu, kelebihan MacBook device untuk dapetin full performance-nya itu nggak perlu dicolok kabel power gitu, nggak kayak laptop gaming di luar sana gitu. Jadi ya udah mau gaming mau editing langsung aja pakai, nggak usah dicolok-colok lagi. Dan baterainya ini awet banget, mungkin karena ini yang 15 inch juga, seperti yang di websitenya Apple itu 18 jam kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau buat dipakai seharian, kalian meeting atau misalnya buat ngolah-ngolah data gitu di cafe, ini udah aman banget sih harusnya. So mungkin segitu dulu aja untuk unboxing dan sedikit quick review mengenai new MacBook Air ya. Walaupun di Indonesia ini udah rilis dari awal bulan Juli lalu, cuman ya stoknya baru available, gue baru bisa dapetin. Dan so far menurut gue buat kalian mungkin yang selama ini mungkin kebutuhan untuk kerjaannya tidak terlalu se-advance itu, menurut gue MacBook Air ini hadir di posisi itu ya. Mungkin dari segi selisih harga bisa diperhitungkan lah untuk kalian yang ingin memiliki laptop tipis Apple, tentunya dengan spesifikasi dan pembaruan chipset yang sudah optimal ya. M3 kalau misalnya kalian butuh RAM yang lebih besar juga bisa ambil yang varian 16GB-nya. So kedepannya mungkin gue akan gali lebih deep lagi MacBook Air 15 inch ini bisa dipakai untuk apa aja. So stay tune. Mungkin buat yang belum bergabung silahkan subscribe aja biar kalian selalu up to date video-video terbaru seputar Apple device, review dan lain-lainnya lah dari iTech Live. Like, comment, and share this video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.